Setelah berlatih selama sebulan, Ye Chen mendapatkan sedikit pengalaman dan secara bertahap mulai mengintegrasikan esensi tinju ke dalam teknik tinju lainnya. Ye Chen mengayunkan tinjunya, angin kencang bertiup, dan udara mengeluarkan suara ledakan. Ye Chen dapat merasakan bahwa setelah mengintegrasikan esensi tinju di kuil kuno, tinjunya menjadi lebih kuat, dan semua jenis teknik tinju meningkat pesat. Setelah Ye Chen memahami hukum segel tinju, ia mulai mencoba memahami tanda pedang tersebut untuk melihat apakah ia dapat memperoleh manfaat dari tanda tersebut. Setelah setengah bulan memahami, Ye Chen tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin tingkat kendo-nya terlalu rendah untuk memahami arti pedang yang sebenarnya. Ye Chen dengan tegas melepaskan tanda pedang, lalu melewati area penghalang ki pedang dan segel tinju, dan terus berjalan di depan. Setelah berjalan jauh, semuanya menjadi reruntuhan. Semuanya hancur total, tidak ada barang yang bisa digunakan sama sekali. Ye Chen berbalik dan tidak menemukan apapun. Akhirnya, ia kembali. Setelah keluar dari kuil kuno, Ye Chen menghela napas lega dan akhirnya mendapatkan sedikit hasil. Setelah meninggalkan puncak peri, ia melanjutkan mendaki gunung-gunung lain yang diselimuti kabut peri. Gunung-gunung ini relatif umum, dan belum ada penemuan khusus saat ini. Ye Chen langsung pergi ke Dong Huangzu. Setelah tiba di Dong Huangzu, Ye Chen tiba di Gunung Tianhu. Saat itu, Gunung Tianhu juga diselimuti kabut peri. Setelah Ye Chen naik ke Gunung Tianhu, Bambu Hijau mendengar bahwa Ye Chen datang, dan segera keluar untuk menyambutnya. Hu Hao, cepat panggil paman, kata Bambu Hijau kepada anak-anak muda di sekitarnya. Ketika pemuda itu tahu bahwa ini adalah Ye Chen, ia langsung memanggil, paman. Ye Chen terkejut mengetahui bahwa ini adalah anak harimau Feitian. Boneka harimau Feitian sangat besar. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada King Zhu, perubahan apa lagi yang terjadi di Husan hari ini? Bambu Hijau berkata, tempat yang diselimuti kabut abadi itu sangat aneh, dan beberapa pelindung Dharma tidak bisa pergi ke sana. Di tempat lain di Gunung Tianhu, terdapat aliran Xian Kuan yang terbentuk, yang penuh dengan ki abadi, yang sangat cocok untuk kultivasi. Di mana Paman Tiger sekarang? Tanya Ye Chen. Tidak lama setelah kau meninggalkan Jalan Senyu, ayahku pergi ke Jalan Senyu. Apa kau tidak bertemu dengannya? Bambu Hijau bertanya dengan ragu. Paman Hu juga pergi ke Jalan Senyu. Ye Chen terkejut karena mereka belum pernah bertemu. Jika aku tidak memikirkan HR saat itu, aku pasti sudah menginjakkan kaki di Jalan Senyu. Sekarang dunia telah berubah drastis, lebih baik aku pergi ke Jalan Senyu di Kyushu. Kata Bambu Hijau. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, perubahan besar dunia saat ini adalah kesempatan besar, kita harus memanfaatkannya. HR, kamu sekarang berada di ranah Dala Jinxian. Kamu harus tekun berkultivasi, dan kamu mungkin akan meraih prestasi besar di masa depan. HR mengerti. Hu Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sejak lahir, Hu Hao telah mendengar banyak rumor tentang Ye Chen. Dia sangat menghormati Ye Chen. Sekarang dia sangat senang bertemu Ye Chen. Tentu saja, dia akan mengingat kata-kata Ye Chen. Ye Chen bertemu dengan orang-orang kuat yang keluar dari medan perang tanpa batas, dan setelah berkumpul, dia meninggalkan Gunung Tianhu. Dia tidak pergi ke tempat yang diselimuti kabut peri Gunung Tianhu. Lebih baik menunggu Hu Xiaotian kembali. Ye Chen meninggalkan Gunung Tianhu dan pergi ke Gunung Longzu. Gunung Longzu sebelumnya dihancurkan oleh Hu Xiaotian. Sekarang, Aula 9 Iblis tidak ada lagi, dan klan naga hampir musnah. Sekalipun ada manusia naga, selama harimau mengaum di langit masih ada, mereka tak akan berani muncul. 9 Aula Iblis juga telah dibubarkan, kini mereka juga tak berani muncul. Kini Gunung Longzu sangat berbeda dengan sebelumnya. Kini ada kabut peri di Gunung Longzu. Hati Ye Chen sedikit terkejut, Gunung Longzu hampir dihancurkan oleh Hu Xiaotian, dan kini terjadi situasi seperti ini. Ia berada dekat dengan Gunung Longzu. Ketika ia berada ratusan kaki dari Gunung Longzu, ia tiba-tiba tertegun. Ia bahkan mendengar suara napas samar. Suara napas ini sangat berat, seolah-olah ada seekor binatang besar yang merangkak di tanah sambil tidur, napasnya sangat berirama. Saat Ye Chen terus mendekat, Ye Chen samar-samar mendengar suara nyanyian naga halus, seolah-olah ada naga di dalam kabut peri. Hati Ye Chen sangat terkejut. Mungkinkah Gunung Longzu akan kembali ke puncaknya? Ye Chen berada dekat dengan Gunung Longzu. Di kaki Gunung Longzu, ia seolah bisa merasakan naik turunnya tanah dengan sangat berirama, seolah-olah bergerak mengikuti napas. Gunung Longzu bernapas. Apakah ini kebangkitan Gunung Naga? Ye Chen terkejut. Meskipun ia tahu bahwa Gunung Longzu luar biasa, sulit membayangkan situasi seperti itu setelah perubahan langit dan bumi. Dalam situasi seperti itu, Ye Chen sangat berhati-hati untuk tidak pergi ke Gunung Longzu demi menghindari masalah. Ia baru saja mengirim tubuh terpisah untuk memasuki Gunung Longzu, tetapi tubuh aslinya berada jauh darinya. Setelah mendaki Gunung Longzu, ia tidak berada dekat dengan tempat yang diselimuti kabut abadi. Tiba-tiba, sebuah cakar besar muncul dari kabut dan mengenai Ye Chen. Ye Chen ketakutan, cakar ini sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa membukanya lagi. Puff, tubuh yang terbelah itu hancur berkeping-keping, dan tubuh asli Ye Chen ketakutan. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah cakar naga raksasa.
Pertarungan itu mengerikan. Cakar itu puluhan kali lebih besar daripada cakar naga pada umumnya. Masih ada manusia naga di Gunung Longsu. Ye Chen sedikit ketakutan. Ia dapat merasakan bahwa naga itu adalah naga kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun dan dihidupkan kembali di masa perubahan besar dunia ini. Jika itu benar-benar naga kuno dari zaman agung terakhir, betapa mengerikannya nanti ketika langit dan bumi berubah total dan naga kuno itu lahir. Ye Chen tidak dapat membayangkannya. Namun sekarang, naga kuno itu tampaknya terkekang oleh sesuatu. Ia belum dapat lahir, ia hanya dapat menemukan cakar naga. Ye Chen pergi dengan berita yang begitu mengejutkan. Ia merasa bahwa Gunung Longzu terlalu berbahaya dan pasti akan sangat mengerikan di masa depan. Setelah Ye Chen meninggalkan Gunung Longzu, ia tidak pergi ke gunung lain. Gunung lain seharusnya tidak mendapatkan panen apapun sampai bumi dan langit benar-benar berubah. Oleh karena itu, Ye Chen langsung pergi ke Tianyuansu. Ye Chen datang ke Gunung Danyang. Dahulu kala, tempat ini juga merupakan tempat yang dikaguminya, tetapi sekarang dengan peningkatan kekuatannya yang terus-menerus, meskipun ia masih dipenuhi rasa kagum, tempat ini tidak sekecil sebelumnya. Ye Chen mendaki Gunung Danyang dan datang ke gerbang Sekte Danyang untuk melaporkan niatnya. Para murid Sekte Danyang terkejut ketika mereka tahu itu Ye Chen. Mereka meminta Ye Chen untuk naik gunung. Saudara Ye, pasti sangat menarik di jalan menuju Senyu. Murid yang membawa Ye Chen ke Sekte Danyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, jalan Senyu penuh dengan tulang belulang. Apakah menurutmu itu menarik? Murid itu terkejut dan berkata, apakah itu benar-benar seburuk rumor? Ye Chen berkata sambil tersenyum, banyak talenta telah menginjakan kaki di jalan Senyu, tetapi berapa banyak yang bisa sampai akhir? Yang paling dirasakan Ye Chen adalah ketika Tiansu menjadi kota pertama di daratan, lebih dari 20 orang ikut serta dalam ujian. Akibatnya, dia keluar sendirian, dan sisanya mati. Ini kekejaman, tak ada alasan untuk mengatakannya. Bukankah kau kembali hidup-hidup? Selama kau punya cukup kekuatan, kau akan bisa menjelajahi seluruh dunia. Kata murid itu dengan penuh kebanggaan. Ia ingin pergi ke jalan Senyu, tetapi kekuatannya terlalu rendah, hanya bisa menjaga gerbang gunung. Ye Chen tersenyum dan berkata, kekuatan macam apa yang cukup? Bahkan jika itu adalah orang yang luar biasa, adalah mungkin untuk menumpahkan darah di jalan perjalanan spiritual. Hal-hal ini tidak jelas. Satu sisi berkata, telah berada di luar aula Danyangsong. Pada saat ini, seorang dukun berbusana merah bergegas keluar dari aula. Saat itu, ia melihat Ye Chen. Matanya berkaca-kaca, napasnya seperti berhenti. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, lama tak bertemu. Yao Ling telah dewasa dan bukan lagi gadis kecil itu. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan diri. Ia terus tersenyum dan berkata, lama tak bertemu. Yao Ling sangat puas melihat Ye Chen kembali dari jalan Senyu dalam keadaan hidup. Kemudian, orang-orang dari Sekte Danyang tahu bahwa Ye Chen telah datang berkunjung. Pemimpin Sekte Danyang, Pendeta Tao Tiandan, dan tokoh-tokoh penting Sekte Danyang semuanya datang ke aula untuk menyambut Ye Chen. Dokter dan dukun juga ada di sana. Dukun itu berkata kepada Ye Chen, aku tidak menyangka hidup putramu begitu sulit, dan kau bisa kembali hidup-hidup. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tersanjung. Dokter dukun itu mengerutkan bibirnya. Sungguh, aku belum pernah melihat Ye Chen seberani itu. Dokter ajaib itu masih sama seperti sebelumnya. Dokter ajaib, saya punya beberapa pil di sini. Saya tidak tahu apa khasiatnya. Silakan cicipi. Ye Chen tersenyum, dan berinisiatif menyapa, lalu mengeluarkan pil-pil itu dari istana di dasar danau. Dokter ajaib meliriknya, lalu matanya lurus, dan ia benar-benar tertarik pada pil-pil itu. Dari mana pil ini berasal? Dokter itu tampak terkejut. Ye Chen berkata, saya mendapatkannya dalam perjalanan ke Senyu. Bolehkah saya melihat lebih dekat? Kali ini, matanya panas, dan ia benar-benar kehilangan fokus. Ye Chen berkata, tentu saja, dokter ajaib boleh melihatnya sesuka hati. Jika dia mau, dia juga boleh memberikannya. Memberikannya padaku. Dokter ajaib terkejut. Ia tak percaya. Ye Chen tampak begitu terkejut melihat ekspresi dokter itu sehingga ia bertanya, pil apa ini? Dokter ajaib berkata, ini pil langka. Hanya Raja Abadi yang bisa memurnikannya. Ini sangat berharga. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga terkejut. Apakah ini pil Raja Abadi? Bukankah itu berarti kerangka di istana di dasar danau itu adalah Raja Peri? Ye Chen merasa sungguh tak percaya seorang Raja Peri terbunuh. Sungguh tak terbayangkan. Kemudian, Ye Chen terlibat dalam sebuah peristiwa besar, dan ia tak kuasa menahan napas. Apakah Raja Peri itu lahir di zaman agung terakhir? Ye Chen terkejut. Apakah ini benar-benar pil tingkat Raja Abadi? Ye Chen membuktikannya lagi. Tabib itu mengangguk dan berkata, ini pasti ramuan tingkat Raja Abadi. Raja Abadi meminumnya untuk semua khasiat. Coba kulihat. Tabib dukun juga maju untuk melihat pil-pil itu. Namun, tabib dukun itu tidak memberikannya kepada tabib dukun itu. Ia bertanya, apa yang kau ketahui tentang tabib dukun? Tabib dukun itu berkata, aku tidak akan kalah darimu dalam hal kemampuan dan wawasan alkimia.
Mengapa aku tidak mengerti? Tabib dukun itu mengabaikan tabib dukun itu dan berkata kepada Ye Chen, pil ini sangat berharga sehingga bahkan seorang raja abadi setengah langkah pun akan memimpikannya. Ye Chen sedikit tercengang. Ia hanya berpikir bahwa pil-pil ini luar biasa, tetapi ia tidak menyangka akan seluar biasa itu. Ye Chen agak menyesal telah memberikan pil ini kepada tabib dukun. Setiap pil dapat membuat peri setengah langkah tergila-gila. Para tetua sekte dan yang lainnya juga berbinar-binar. Ye Chen membawa hal yang begitu baik, yang benar-benar mengejutkan mereka. Tuan Ye sungguh beruntung. Beliau mendapatkan pil berharga ini dalam perjalanan menuju Senyu, ujar Taoist Tiandan sambil tersenyum. Ye Chen terdiam dalam hatinya. Ia tak mampu berkata-kata karena kepahitannya. Untungnya, pil di tangannya cukup banyak, kalau tidak, jantungnya akan berdarah. Ye Chen tersenyum dan berkata, ada banyak peluang dan bahaya dalam perjalanan menuju Senyu. Saya beruntung mendapatkan pil ini. Anda hanya mendapatkan satu. Tabib ajaib itu sedikit terkejut. Ye Chen berkata, tabib ajaib berpikir masih banyak yang bisa didapatkan dengan pil seperti ini. Tabib ajaib itu menjawab bahwa pil seperti ini sangat langka, terutama di zaman ketika belum ada Raja Peri. Ini adalah kesempatan besar yang diberikan terakhir kali untuk mendapatkannya. Apakah Anda masih memberikannya kepada saya? Ia sangat takut dengan perubahan ramuan itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu pil apa itu saat itu. Karena kata-kata itu sudah terucap, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Semua orang tahu betapa berharganya pil ini. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, sekte dan yang benar-benar merasa pantas untuk duduk di bangku. Tabib ajaib itu terbatuk dua kali dan berkata, sebelumnya, kau tidak tahu asal-usul pil ini. Sekarang kau sudah tahu, kau bisa mendapatkannya kembali. Sebagai orang yang sangat terobsesi dengan alkimia, setelah melihat pil mimpi dan mengucapkan kata-kata seperti itu, hatinya juga berdebar kencang. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, pil ini lebih berharga bagi tabib ajaib. Mungkin tabib ajaib dapat mempelajari pil ini dan menyempurnakan beberapa pil yang bisa kita minum di bawah Raja Abadi. Jangan pelit dan berilah aku sedikit saat itu. Mendengar ini, sang tabib langsung berkata, jika ada pil seperti itu, saya pasti akan menjadi orang pertama yang memberikannya kepada Tuan Ye. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Sekarang dunia sedang berubah, saya melihat banyak obat peri di sepanjang jalan mendaki gunung. Seharusnya mereka sudah ada sebelum mereka dewasa. Topik pembicaraan Ye Chen berubah. Memang benar setelah perubahan langit dan bumi, ramuan gunung danyang telah tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Di beberapa tempat, ada peri di seluruh pegunungan dan ladang, dan kecepatan pertumbuhan obatnya juga sangat mengerikan. Kata tabib itu, ini adalah ciptaan agung sekte danyang. Mungkin 9 kesengsaraan itu akan tak terhitung jumlahnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tabib surgawi berkata, jika Tuan Muda Ye menginginkan 9 kesengsaraan, saya masih bisa memberikannya kepadanya. Tabib surgawi telah salah paham. Saya tidak menginginkan 9 kesengsaraan. Jika memungkinkan, bisakah Anda membiarkan saya pergi ke tempat yang diselimuti kabut abadi? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Sekelompok tetua sekte danyang tercengang. Salah satu tetua berkata, tempat yang diselimuti kabut abadi ini sangat aneh. Kami mengundang orang-orang kuat di lantai 7 Hunyuan Dalu Jinxian untuk masuk, dan mereka terpaksa kembali. Ya, konon di sana tekanannya sangat tinggi. Mustahil untuk masuk. Pendeta Tao Tiandan mengangguk dan berkata, apakah kau punya jalan masuk? Tabib ajaib itu menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku benar-benar punya jalan masuk. Orang-orang dan Yang Zong terkejut, lalu terkejut lagi. Kami sudah lama ingin naik dan melihatnya. Jika Tuan Ye bisa naik ke sana, akan lebih baik. Pendeta Tao Tiandan berkata. Ye Chen berkata, aku perlu membawa seseorang ke atas. Lagi pula, ini hanya Gunung Danyang. Mungkin ada beberapa obat peri di sana. Aku tidak tahu banyak tentangnya. Pasti ada seseorang yang mengenalnya. Itu bagus. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, banyak orang di sekte Danyang bersemangat dan ingin pergi bersama Ye Chen. Namun, mereka juga sangat jelas tentang siapa yang akan membawa keputusan akhir. Siapa yang akan kau bawa? Tanya Taoist Tiandan. Ye Chen menatap Yao Ling dan berkata sambil tersenyum, bisakah kau pergi bersamaku? Roh obat tertegun sejenak, lalu mengangguk, baik. Kemudian, Ye Chen dan Yao Ling memasuki kabut peri di bawah tatapan semua orang. Ye Chen mengorbankan pecahan daftar penyegel dewa dan melayang di atas kepalanya dan Yao Ling. Tekanan yang membuat Yao Ling sangat tidak nyaman sebelumnya tiba-tiba menghilang. Yao Ling sedikit terkejut dan berkata, ini adalah pecahan daftar Feng Shen. Ye Chen tersenyum dan menunjuk kepalanya, bagus. Kalau ada obat peri di sana, jangan disentuh sembarangan, untuk menghindari kecelakaan. Yao Ling mengangguk patuh, dan mereka segera mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, Yao Ling sangat terkejut. Tempat yang diselimuti kabut peri itu penuh dengan obat peri, dan kualitasnya sangat tinggi. Jiu Jiexianyao, mulut Yao Ling terbuka lebar. Ada sepotong besar 9 kesengsaraan di depannya. Sungguh mengejutkan, sepotong Jiu Jiexianyao sebesar itu tidak mungkin dibudidayakan bahkan jika dibudidayakan oleh Danyang Zong selama bertahun-tahun.
Perubahan langit dan bumi adalah kesempatan besar bagi semua orang. Jika kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu, kalian bisa menjadi penguasa di masa depan, kata Ye Chen. Begitu banyak peri, jika semuanya bisa dikumpulkan kembali, tidak masalah jika kita ingin memurnikan pil berkualitas tinggi. Yao Ling sangat gembira. Yao Ling tidak bisa berkultivasi, jadi dia tidak peduli dengan kesempatan itu. Ia lebih peduli tentang bagaimana cara berlatih pil dengan baik dan menjadi ahli alkimia seperti tabib ajaib. Setelah mendengar ini, Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka terus berjalan sekitar 1 kilometer dan melihat sebuah kuil kuno. Di depan kuil kuno, terdapat banyak pohon peri yang penuh dengan buah-buahan. Pohon-pohon peri ini memancarkan cahaya yang terang, dan daunnya yang hijau sebening kristal, seolah-olah diukir. Banyak buah peri Tianlongguo, Huaxianguo, Zhixianguo. Setelah melihat buah-buah peri itu, Yao Ling tak kuasa menahan diri untuk berseru. Buah dari setiap pohon peri di sana sangat luar biasa. Jika satu buah ini dimakan, khasiatnya sangat luar biasa. Perlu dimurnikan menjadi pil. Apakah buah-buah peri ini luar biasa? Tanya Ye Chen. Yao Ling mengangguk dan berkata, setiap buah peri sangat berharga. Begitu dibawa keluar, entah berapa banyak orang yang akan tergila-gila. Ye Chen berkata, memakan obat peri ini dapat langsung menembus. Yao Ling mengangguk, beberapa dapat langsung menembus, beberapa dapat meningkatkan kemampuan tertentu, dan beberapa memiliki efek khusus pada organisme tertentu. Eliksir jenis apa yang harus kumakan sekarang? Tanya Ye Chen. Yao Ling berkata, seberapa kuat dirimu sekarang? Aku akan menerobos ke tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian, kata Ye Chen. Setelah mendengar ini, Yao Ling terkejut, lalu mulai mencarinya di antara banyak buah peri. Akhirnya, sambil menunjuk ke sebuah pohon abadi, ia berkata, ini adalah buah peri suci. Jika kau memakannya, kau dapat meningkatkan kekuatanmu. Mengenai apakah kau dapat menerobos secara langsung, itu tergantung pada apakah obat buah peri suci cukup. Ye Chen pergi ke buah peri suci, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil buah peri suci, dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Buah ini tidak terlalu besar, yaitu sebesar jujube musim dingin. Ye Chen mengunyahnya beberapa kali dan kemudian menekannya. Pada saat menelan, Ye Chen merasa bahwa ada kekuatan yang sangat kuat menyebar ke tenggorokannya, dan kemudian menyebar secara horizontal ke otot dan pembuluh darahnya. Kekuatan ini terlalu besar, Ye Chen duduk di tanah dan mulai memurnikan. Yao Ling ada di samping, beberapa cemas, tidak tahu Ye Chen makan seperti ini, akan ada masalah. Ye Chen merasa bahwa kekuatan di tubuhnya berubah, dan tulang serta ototnya menjadi semakin kuat. Kali ini, meskipun tidak ada terobosan di lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian, itu bukan tanpa panen. Buah ini seharusnya cocok untuk orang-orang yang memiliki hambatan di tingkat ke-9 Daluo Jinxian. Buah ini dapat membantu mereka menerobos. Jika orang-orang yang telah menembus Hunyuan Daluo Jinxian, buah ini tidak akan banyak berguna, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yao Ling mengangguk dan berkata, sepertinya pengetahuanku tentang obat peri masih kurang. Aku masih perlu berlatih lebih lanjut. Kamu boleh memetik beberapa buah peri di sini, tapi jangan sampai ketahuan. Kalau tidak, begitu terekspos, akan sangat merepotkan, kata Ye Chen. Yao Ling mengangguk dan menyadari pentingnya tempat ini. Ye Chen membantu Yao Ling memetik beberapa buah peri, lalu ia melihat ke kuil kuno. Yao Ling ragu, apakah ada yang pernah tinggal di sini? Ye Chen berkata, ini adalah situs Xianwang. Situs Xianwang. Mata Yao Ling terbelalak. Gunung Danyang masih memiliki reruntuhan Xianwang. Sungguh luar biasa. Karena kita telah mendirikan kuil Tao di Gunung Danyang, kita seharusnya menjadi raja peri yang menguasai alkimia. Aku tidak tahu apakah dia bisa mewarisinya, kata Ye Chen. Jika kau seorang raja peri yang menguasai alkimia, warisan itu pasti sangat berkaitan dengan alkimia. Jika Sekte Danyang bisa mendapatkan sedikit warisan, itu akan sangat bermanfaat. Kalau begitu, ayo kita masuk dan melihat-lihat. Jika kita bisa mendapatkan buku-buku kuno seperti resep dan alkimia, itu akan menjadi mahakarya bagi Sekte Danyang. Jantung Yao Ling berdebar kencang, dan beberapa dari mereka tak kuasa menahan kegembiraan. Ye Chen berkata, mungkin ada larangan di kuil kuno ini. Kuil ini sangat kuat, bisa-bisa nyawaku melayang. Biarkan aku masuk dan mencobanya. Kata Ye Chen, memisahkan diri, lalu masuk ke kuil kuno. Yao Ling sudah tak sabar menunggu di luar. Ia ingin masuk ke kuil kuno untuk melihat-lihat. Lagi pula, jika ini berkaitan dengan alkimia, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Tak lama setelah Ye Chen memisahkan diri ke kuil kuno, terdengar suara keras di kuil kuno. Kuil bergetar, dan napas yang kuat keluar dari kuil kuno. Yao Ling terkejut, ada larangan kuat di dalamnya. Jika kau terburu-buru masuk, kau akan mati. Saat ini, tubuh Ye Chen yang terbelah dan separuh tubuhnya hilang, tetapi ia bergegas keluar. Ia memegang kulit binatang purba di tangannya, yang tampaknya sangat penting.